baru terlihat ajarannya ini benar tidaknya, ya kan. Gampang buat kita mengcounter Ramadan atau yang tadi setan pada keluar, pada berkeliaran, begitu kan. Nah, tapi untuk masalah hukumnya, ya selama ada perbuatan-perbuatan yang manipulatif, yang menipu lewat perundang-undangan, lewat ya tadi perlakuan-perlakuan diskriminasi, perlakuan-perlakuan rasis, harus kita suarakan, pertontonkan, perlihatkan, dan lakukan penuntutan, gitu kan. Undang-undangnya semua udah jelas. Nah, biar makin lihat seluruh masyarakat nasional bahkan dunia, benar nggak Indonesia ini toleransi? Benar nggak agama Islam ini Ramadan? Benar nggak agama Islam ini rasis? Benar nggak agama Islam ini diskriminatif? Benar nggak nih pejabat-pejabat Islam yang memerintah ini diskriminatif dengan anggarannya, dengan perlakuan-perlakuannya? Nggak apa-apa, kita pertontonkan. Nah, kalau perlu tutup terus sampai pengadilan. Kalau perlu Galarua umumkan besar-besar. Semua gereja-gereja yang dipaksa tutup, ya laporkan ke Galarua. Ya, kita lakukan yang kita bisa lakukan, ya penuntutan 5 tahun, dan kita lihat benar nggak nih negara konsisten dengan tegas melakukan hukumnya, atau hanya tebang pilih kepada yang minoritas saja, ya kepada Gubernur Papua cepat si Mahfud turun tangan, kepada si siapa tuh polisi siapa tuh yang kemarin ngebunuh siapa? Sambo. Wah, cepat. Wah, nasional pada ikutan semua, negara semua instansi ikutan. Begitu ya, langsung repot semuanya, ya. Kepada siapa tadi pegawai pajak yang kemarin tuh si Glael apa siapa namanya tuh? Yang mukulin anak NU tuh, ya, jadi mualaf itu, ya kan? Nah, cepat begitu. Giliran yang lain-lain ketahuan, ya, korup, nggak ada tindakan. Diam tuh si Mahfud, ya. Anies saja sampai sekarang ya udah jelas-jelas 400 ini KPK melempem, Mahfud juga diam-diam aja, ya. Kita nggak lihat begitu. Jadi nggak apa-apa, kita pertontonkan. Wah, FKUB ini dipakai sebagai ini ya, upaya pemerintah daerah itu untuk lepas tangan, Pak, dari apa yang terjadi di daerahnya, terutama dari perbuatan-perbuatan intoleransi itu, gitu. Jadi ini sarana untuk melepaskan tanggung jawab, gitu. Harusnya pemerintah daerahnya tanggung jawab, gitu, Pak Paul, untuk menyediakan tempat, gitu. Nah, tapi kan diserahkan kepada FKUB. Nah, di FKUB lah ini orang-orang yang lucunya Kementerian Agama pasang badan, ya. Ya. Ya, lanjut dulu ya. Ini Pak Paul Dere, mana Paul Dere? Kok hilang? Hilang. Dia ada. Nah, cari dulu supaya Paul, ini sedikit sambil nunggu Pak Paul Dere. Jadi ini yang harus diwaspadai untuk kasusnya Wawan ini, kemungkinan akan dipergunakan itu untuk restoratif justice itu adalah FKUB-nya, Pak. FKUB ini sebenarnya dipakai sebagai alat untuk menekan minoritas dalam suatu kelompok kecil, gitu. Itu satu. Yang kedua, FKUB ini dipakai sebagai ini ya, upaya pemerintah daerah itu untuk lepas tangan, Pak, dari apa yang terjadi di daerahnya, terutama dari perbuatan-perbuatan intoleransi itu, gitu. Jadi ini sarana untuk melepaskan tanggung jawab, gitu. Harusnya pemerintah daerahnya tanggung jawab, gitu, Pak Paul, untuk menyediakan tempat, gitu. Nah, tapi kan diserahkan kepada FKUB. Nah, di FKUB lah ini orang-orang yang lucunya Kementerian Agama pasang badan, ya. Ya. Ini kan menunjukkan jelas banget, udah nampak nyata banget. Ya, ada keberpihakan, gitu. Jadi nggak netral, gitu, Pak Paul, gitu. Harusnya kan netral, Pak Paul, gitu. Dan memang kebutuhan orang-orang minoritas itu yang harus mereka juga warga negara, harus dipenuhi, gitu. Tapi ini tidak. Jadi semuanya itu pokoknya semaunya kita, gitu ya. Iya. Menang-menangan, gitu, Pak Paul. Ya nggak bisa begitu bernegara, gitu, Pak Paul. Nggak bisa menang-menangan. Pak Uti, nggak apa-apa. Justru lewat penutupan begini kita makin pertontonkan, ya. Kadang-kadang mesti ada perbuatan-perbuatannya dulu yang dilakukan, ya. Baru terlihat ajarannya ini benar tidaknya, ya kan. Gampang buat kita
mengcounter ramatan atau yang tadi setan pada keluar, pada berkeliaran, begitu kan. Nah, tapi untuk masalah hukumnya ya selama ada perbuatan-perbuatan yang manipulatif, yang menipu lewat perundang-undangan, lewat ya tadi perlakuan-perlakuan diskriminasi, perlakuan-perlakuan rasis, harus kita suarakan, pertontonkan, perlihatkan, dan lakukan penuntutan, gitu kan. Undang-undangnya semua udah jelas. Nah, biar makin lihat seluruh masyarakat nasional bahkan dunia, benar nggak Indonesia ini toleransi? Benar nggak agama Islam ini ramatan? Benar nggak agama Islam ini rasis? Benar nggak agama Islam ini diskriminatif? Benar nggak ini pejabat-pejabat Islam yang memerintah ini diskriminatif dengan anggarannya, dengan perlakuan-perlakuannya? Nggak apa-apa, kita pertontonkan. Nah, kalau perlu tutup terus sampai pengadilan. Kalau perlu Galarua umumkan besar-besar. Semua gereja-gereja yang dipaksa tutup, ya laporkan ke Galarua. Ya, kita lakukan yang kita bisa lakukan, ya penuntutan 5 tahun, dan kita lihat benar nggak nih negara konsisten dengan tegas melakukan hukumnya, atau hanya tebang pilih kepada yang minoritas saja, ya kepada Gubernur Papua cepat si Mahfud turun tangan, kepada si siapa tuh polisi siapa tuh yang kemarin ngebunuh siapa? Sambo. Wah, cepat. Wah, nasional pada ikutan semua, negara semua, instansi ikutan. Langsung repot semuanya, ya. Kepada siapa tadi pegawai pajak yang kemarin tuh, si Glael apa siapa namanya tuh? Yang mukulin anak NU tuh, ya, jadi mualaf itu, ya kan? Nah, cepat begitu. Giliran yang lain-lain ketahuan, ya, korup, nggak ada tindakan. Diam tuh si Mahfud, ya. Anies saja sampai sekarang ya udah jelas-jelas 400 ini KPK melempem, Mahfud juga diam-diam aja, ya. Kita nggak lihat begitu. Jadi nggak apa-apa, kita pertontonkan. Kalau mereka puja-puja ini benar, ini bagus, ya kita pertontonkan bagusnya di mana yang model kayak begini, begitu ya. Kalau memang sudah kita lakukan 10-20 orang penuntutan dengan hal yang sama nggak dilakukan, ya kita siap-siap aja, kan kita udah bilang. Ngapain lagi bergabung dengan Indonesia kalau modelnya hukumnya seperti ini diskriminatif, ya. Nah, seperti itu bisa kita lakukan lah, kita orang-orang yang cerdas, enggak ini kita punya link internasional luas, ya gampang, dan itu yang membuat Indonesia kalau nggak melakukan konstitusi seperti yang sudah memang cita-citakan bapak-bapak bangsa kita, ya persatuan Indonesia akan runtuh, akan cepat hancur NKRI, ya. Terpecah-pecah, dan itu justru kita senang, kita bisa memerintah sendiri, kita akan cepat makmur 10-20 tahun, orang-orang kafir jauh lebih cepat. Seperti saya omong bahwa Indonesia maju justru karena banyak orang-orang kafir, ya. Kalau nggak ada orang kafir, mana ada kelihatan Indonesia seperti sekarang seperti ini, gitu. Ya, terima kasih. Lanjut ini sedikit menambahi Pak Paul, ini mengenai yang tadi Gubernur Bali itu Pak. Malah tadi kan penasaran, partainya partai apa gitu ya. Ternyata tadi udah disebutkan oleh Pak Santi Amer gitu ya. Jangan-jangan memang ini dari atas Pak perintahnya dari partai dan dia takut sama partainya. Nah, tetapi akhirnya lewat ngansi ini gitu. Kenapa? Untuk nanti takut juga mungkin partai yang katanya nasionalis ini ditinggalkan oleh konstituen gitu dalam pemilihan umum yang akan datang gitu Pak. Saya malah ada kemungkinan ke sana ya, namanya kemungkinan kan bisa aja, ini kan politik ya Pak ya, bisa aja kemungkinannya ke sana gitu. Atau mungkin juga dari institusi yang mungkin menyelenggarakan pertandingan itu nggak ikhlas gitu untuk misalkan ada negara Israel datang untuk bertanding di sini, tapi ya jangan begitu, kalau memang nggak mampu, nggak bisa netral dan tidak bisa adil, atau tidak bisa jadi panitia yang baik, ya dibatalkan saja, serahkan kepada negara lain untuk pelaksananya gitu Pak, kira-kira begitu. Sedikit ngomong nih Pak, ini pokoknya kalau udah jadi agama ya udah jadi bodoh dah, jadi rasis, jadi diskriminatif, ya jadi kebencian, ya nggak ada, udah olahraga dicampur sama politik, ya kan bodoh begitu. Negara pun akan jadi bodoh kalau ikutin tekanan massa seperti itu, ya. MUI yang model-modelnya kadrun begitu diikutin, ya jadi bodoh lah, ya. Ya kita beruntung lah, mestinya nggak akan bodoh, ya. Terima kasih. Ya, suara anak bangsa silakan, singkat padat jelas.
Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.